Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini bertemu lagi dengan saya Nepi Anita, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 2 Muara Tewe, Kabupaten Berita Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Dewi, Ibu Dewi SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah dari SD Negeri 7 Lanjas. Tujuan kami di sini ingin berbincang-bincang, Bu ya. Ya, ingin berbincang-bincang. Di sini kami akan melakukan wawancara kepada Ibu Dewi terkait permasalahan yang pernah dihadapi atau diselesaikan oleh SD Negeri 7 Lanjas, terutama Ibu Dewi sendiri sebagai kepala sekolah di tempat ini. Baik, sekian tadi pembukaan dari saya. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Apa kabar, Ibu Dewi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Ibu, di sini kami akan melakukan wawancara, Bu ya, terkait permasalahan yang pernah Ibu hadapi di sekolah ini. Nah, di sini, Bu, mungkin kami ada beberapa pertanyaan nih, Bu ya. Selama ini, Bu, bagaimana Ibu mengidentifikasi nih, Bu, kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang pernah terjadi di sekolah Ibu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada saya. Kalau dilema etika ini yaitu suatu permasalahan yang kedua-duanya benar ya. Betul. Tapi kalau bujukan moral ini suatu permasalahan yang salah satu saja betul. Kebetulan kedua dilema etika maupun moral ini memang pernah terjadi di sekolah kami. Tapi alhamdulillah dapat kami selesaikan dengan baik berkat dukungan orang tua, wali murid, dewan guru yang lain dan murid tersebut. Luar biasa, Ibu. Oke, ini saya ada pertanyaan berikutnya nih, Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama nih, Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Artinya kalau kita mengambil keputusan itu kan nggak selangsung kita sendiri ya, otomatis itu melibatkan orang tuanya, muridnya, wali kelasnya, semua pihak dewan guru yang ada di sekolah itu kita libatkan. Kita identifikasi permasalahan, sudah ketemu, jadi kita rembukan keputusan yang terbaik buat mereka selaku orang tua, murid maupun sekolah. Betul. Iya, itu. Artinya pengambilan keputusannya itu tidak hanya dari satu pihak gitu, Bu ya. Memang harus mendengar dari beberapa pihak. Pihak. Oke, baik Ibu. Di sini ada beberapa pertanyaan lagi. Selanjutnya yaitu mengenai langkah atau prosedur ini, Bu. Prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan, yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan sebuah keputusan ketika Ibu menghadapi contoh yang tadi dilema etika seperti itu? Otomatis kalau kita mengambil keputusan nggak langsung ya, berarti kita melewati prosedur atau langkah-langkah. Langkah-langkah. Yang paling pertama apa duduk permasalahan. Setelah kita tahu duduk permasalahan, kita panggil orang yang bermasalah dalam kegiatan itu, baik pun orang tua, murid, guru, itu kita panggil. Di saat kita duduk rembuk bersama, sama-sama kita identifikasi permasalahan. Sudah ketemu permasalahan, akhirnya baru nanti kita ambil keputusan atau kebijakan dari hasil dari semua tadi omongan dari orang tua maupun dari wali kelasnya tadi. Betul. Artinya persiapan Ibu selama ini matang sekali, Bu ya. Pemahaman dan persiapannya sudah luar biasa sekali. Baik Ibu, ini ada pertanyaan selanjutnya. Terkait hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif nih, Bu, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika contohnya? Kasus itu harus, yang paling utama memang kita harus tahu duduk permasalahan, identifikasi. Kalau sudah tahu, duduk bersama menyelesaikan, itu pasti efektif nanti keputusan yang kita ambil. Karena kita tidak mengambil dari salah satu pihak aja keputusan, mendengar dari beberapa pihak. Jadi kalau pengen efektif ya harus rembuk dulu, harus duduk permasalahan, harus tahu, melibatkan semua pihak.
itu nanti insya Allah efektif apa itu keputusannya, tidak merugikan siapapun. Iya, artinya kuncinya di sini adalah mengidentifikasi masalah, Bu ya. Iya, identifikasi masalah itu sangat penting. Betul. Lalu selanjutnya baru kita mengumpulkan data atau informasi dari orang-orang yang terlibat atau terkait dari permasalahan itu. Baik, luar biasa sekali pengalaman Ibu. Oke Bu, ini ada pertanyaan lagi Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang menjadi tantangan Ibu? Iya, yang kebanyakan menjadi tantangan di sini kadang-kadang orang tua itu tidak sadar akan pentingnya pendidikan aja ya. Oh iya, tidak sadar akan pentingnya pendidikan, itu pertama mereka itu. Yang kedua, orang tua kalau misalnya ada kasus masalah anak, seolah-olah anaknya yang paling betul. Itu dia tidak tahu duduk permasalahannya apa. Kadang-kadang apa yang disampaikan anaknya ke rumah itu kadang-kadang itu salah. Jadi mereka langsung merespon bahwa oh anakku ini seperti ini, padahal itu belum tentu. Jadi saya selaku kepala sekolah juga, apabila apapun permasalahan, baik pun itu permasalahan di sekolah, apalagi dalam kegiatan proses belajar mengajar, ada kejadian, saya selalu menghimbau kepada wali kelas, tolong apapun permasalahan yang terjadi di kelas menyangkut anak-anak, konfirmasi secepatnya dengan orang tua. Nanti kalau kita lambat menginformasikan dengan orang tua, itu akan terjadi miskomunikasi. Iya, itu yang kadang-kadang kendalanya yang kita hadapi di sekolah. Ya orang tuanya seolah-olah anaknya paling benar, tidak tahu duduk permasalahan, langsung menjudge orang lain yang salah. Artinya di sini lebih ke miskomunikasi sebenarnya yang menjadi permasalahan. Miskomunikasi ini kadang-kadang menurut Ibu tadi terjadi karena pemahaman orang tua yang menganggap bahwa atau kurang sadar bahwa pendidikan itu penting. Pertama Bu ya. Lalu yang kedua tadi orang tua itu kecenderungannya menelan mentah-mentah informasi yang diberikan anak. Seolah-olah anaknya paling betul, padahal itu belum tentu. Mereka itu nggak sadar peraturan sekolah itu kan ada. Nggak mungkin sekolah istilahnya mengambil keputusan atau menyalahkan salah satu pihak itu kalau nggak sesuai dengan aturan. Sebetulnya kan kami mengambil keputusan itu kan sesuai dengan aturan. Kalau permasalahan itu memang istilahnya itu memang berbahaya, kami juga tidak semudah itu mengambil keputusan. Pasti kami melibatkan semua orang yang bermasalah dalam permasalahan itu. Luar biasa sekali Ibu dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah Bu ya. Oke, ini ada lagi Bu beberapa pertanyaan nih. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu nih Bu dalam menyelesaikan masalah atau langsung diselesaikan saat itu juga? Kalau jadwal enggak, tergantung ada tidaknya permasalahan ya. Biasanya terjadinya identifikasi ini kalau ada permasalahan, dan permasalahan itu pun tidak langsung kami beri keputusan, itu harus memang kita pelajari dulu duduk permasalahannya. Kalau sudah kita ketemu siapa yang kita libatkan, baru nanti kita rembuk dengan Dewan Guru ngambil keputusan ya. Jadi dalam artian untuk mengambil untuk yang jadwal atau itu enggak ada terjadwal atau seminggu sekali enggak. Ini kan tergantung permasalahan yang muncul di sekolah. Kalau memang permasalahan itu setiap hari, mau tidak mau kita setiap hari juga. Betul sekali Bu. Berarti tergantung dari permasalahan. Tergantung permasalahan yang muncul. Walaupun ada permasalahan muncul, itu pun tidak diselesaikan secepat itu. Perlu tahapan-tahapan dulu. Artinya dalam penyelesaian masalah ini sifatnya situasional Bu ya. Bisa saat itu juga menyesuaikan dengan berat atau ringannya permasalahan. Lalu kalau misalkan permasalahan itu perlu tindak lanjut yang nanti selanjutnya penanganan lebih, baru mungkin nanti dijadwalkan seperti itu Bu ya. Luar biasa. Kalau yang ringan ya mungkin sekolah bisa langsung ambil keputusan. Tapi kalau itu sudah melibatkan nanti orang tua, sudah istilahnya berbahaya, itu nggak mungkin kita ngambil keputusan hari itu juga. Jadi ada proses tahap-tahapan yang harus kami ambil. Supaya nanti nggak merugikan siapa-siapa. Betul sekali Ibu. Oke Bu, terima kasih jawabannya luar biasa. Ini masih ada pertanyaan. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika? Iya, jelas itu pasti ada. Yang mempermudah itu mengambil keputusan ya, yang pertama ya dari orang tuanya juga ya. Kalau dia sudah menerima keputusan, sudah mengetahui aturan sekolah, otomatis mereka itu sangat mendukung nanti mendukung keputusan dari sekolah. Guru-gurunya juga
Iya, karena itu mereka itu kan semua komponen dari sekolah ya. Iya. Jadi otomatis mereka itu membantu, Betul. membantu dalam apapun kebijakan sekolah, apapun istilahnya peraturan sekolah. Kalau mereka mendukung, ya itu sangat terbantu. Kami saya selaku kepala sekolah sangat terbantu dengan mereka itu semua ya. Kuncinya adalah dukungan dari guru-guru dan juga orang tua yang bersedia untuk sifatnya mendukung mendukung aturan sekolah itu mendukung aturan sekolah itu, permasalahan terjadi mereka mendukung, memahami bahwa sebenarnya permasalahan itu sebetulnya kalau kita selesaikan duduk bersama dengan hati tenang ya selesai. Wah, sampai di sini luar biasa sekali nih pengalaman Ibu ya. Saya jadi semakin termotivasi dengan langkah-langkah yang sudah Ibu ambil, di mana Ibu sebagai kepala sekolah selalu melibatkan banyak pihak termasuk guru-guru, orang tua, bahkan mungkin stakeholder juga menyelesaikan dengan permasalahan yang ada. Baik Ibu, ini dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi nih Bu, mohon izin saya menanyakan ini Bu ya. Kira-kira nih Bu, pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini dalam mengambil keputusan terkait dilema etika ini Bu? Iya, sangat banyak ya pembelajaran yang saya ambil dalam mengambil keputusan. Artinya untuk kedepannya saya selaku kepala sekolah maupun dewan guru, apapun permasalahan yang terjadi kami bisa menyelesaikannya dengan baik tanpa merugikan siapapun. Betul Ibu. Artinya apapun keputusan yang diambil itu selalu diusahakan oleh sekolah untuk tidak merugikan pihak manapun gitu ya. Tidak merugikan pihak manapun, dan juga itu untuk istilahnya kemajuan sekolah juga. Untuk keberlanjutan sekolah, betul, itu yang pasti ya. Kalau misalnya tidak istilahnya mengambil keputusan tidak sesuai, kan yang ujung-ujungnya itu berdampak untuk sekolah. Akhirnya orang tua murid tidak mempercayai anak sekolah di tempat kita, malah merugikan sekolah. Yang pasti keputusan itu, kebijakan yang diberikan kami itu setidaknya ya pertama menguntungkan siapapun, terus yang kedua sebagai daya tarik sekolah. Sebagai daya tarik sekolah. Oh, sekolah itu bagus. Akhirnya alhamdulillah 2 tahun terakhir SDN 7 Lanjas ini kami yang biasa muridnya sedikit alhamdulillah mencapai 40 setiap tahun. Muridnya luar biasa sekali itu Bu. Itu bisa beberapa kelas Bu ya. Alhamdulillah, ini dukungan juga dari guru-guru, dari orang tua murid. Pokoknya semua yang istilahnya memang ada di dalam sekolah ini semua mendukung. Akhirnya mungkin orang di luar sana merasa oh sekolah ini bisa dipercaya untuk memasukin anak. Alhamdulillah, karena memang permasalahan apapun yang pernah terjadi di sekolah, setiap kami mengambil keputusan ya itu tidak pernah merugikan siapapun, dan tujuan kami untuk kemajuan sekolah. Wah, luar biasa sekali Ibu. Pengalaman dan niatnya itu sangat berpihak sekali kepada murid Bu ya. Luar biasa sekali. Nah oke, sekian tadi perbincangan kami dengan Ibu Dewi. Saya ucapkan terima kasih sekali Bu atas waktu yang sudah Ibu siapkan. Kami sudah merepotkan Ibu. Gak apa-apa. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Sama-sama. Sekian percakapan saya dengan Ibu Dewi selaku Kepala Sekolah Negeri 7 Lanjas. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Salam guru penggerak. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Nepi Anita, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 2 Muara Tewe, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Di sini saya ditemani oleh Bapak Edi Susilo. Beliau selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Muara Tewe, di mana tempat saya bertugas saat ini. Baik Bapak, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Nepi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Nah, baik Pak, ini seperti yang saya sampaikan kemarin, saya akan melakukan beberapa pertanyaan untuk wawancara Pak ya? Ya, siap. Oke, saya bisa memberikan jawaban ya. Amin. Baik Bapak. Saya mulai dengan pertanyaan pertama aja Pak ya? Silakan. Baik, jadi kan selama ini dalam menghadapi kasus-kasus yang ada di sekolah, terutama permasalahan dengan siswa maupun dengan guru, yang mau saya tanyakan ini terkait pengalaman Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral nih Pak. Jadi begini Bu Nepi ya. Kalau mengidentifikasi berarti memilih ya. Apakah itu masuk bagian dilema etika atau itu masuk dalam bagian bujukan moral. Jadi begini, kalau dilema etika itu pasti kita memahami ya
pengertian awalnya itu adalah cara memberikan sebuah solusi penyelesaian yang benar, tapi juga yang kita ambil langkah yang lain juga benar. Betul. Itu dilema etika. Kalau untuk bujukan moral itu sudah punya kepastian bahwa kalimat bujukan itu sesuatu yang merayu, yang membawa dampak. Berarti kita sudah bisa memilah. Kalau bujukan moral itu pasti bisa diputuskan apakah itu benar, apakah itu putusan salah. Jadi identifikasinya ya sangat mudah sekali. Baik, gitu. Ada pertanyaan selanjutnya nih Pak, berkaitan dengan dilema etika nih Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Gini, Ibu Nepi kan sudah kurang lebih sekian tahun ya. Iya betul Pak. Di SMA 2 dan awal penempatan juga di SMA 2. Betul sekali Bapak. Dan saya juga selaku pimpinannya. Betul. Tentu selama saya kembali Ibu Nepi sendiri, tentu juga pernah kasus dilema etika terkait dengan Ibu. Saya tidak membawa ke yang lain dulu. Untuk itu kebijakan yang saya ambil dengan kepentingan Ibu, tentu saya berpikirnya harus luas dan umum. Saya ambil contoh pada saat Ibu dulu, Ibu mau sertifikasi ya. Oh iya, sertifikasi betul. Pada saat itu 3 bulan Ibu meninggalkan sekolah. PPG itu juga masuk ke bagian dilema etika kepala sekolah. Pertama, pada saat Ibu memiliki putra kecil yang ditinggal. Betul. Kan, yang kedua Ibu untuk meneruskan karir. Nah, saya kan saat itu memberikan arahan aja. Pada dasarnya saya tidak mempersulit Ibu untuk berangkat. Betul sekali Bapak. Tetapi saya hanya menyarankan Ibu bagaimana supaya si anak ini tetap terurus dan terawat. Maka saya memberikan solusi, arahan berupa nasihat kepada Ibu, bagaimana Ibu itu menjalani proses pendidikan itu dengan lancar, dan juga anak yang ditinggalkan dalam kondisi sehat. Kan itu betul Pak, betul sekali. Itu ya. Ingat banget Pak, Bapak luar biasa mendukung saya. Jadi dalam mengambil keputusan, Bapak pertimbangannya tuh untuk ke depan Pak ya, dan semua pihak itu sekiranya tidak ada yang dirugikan seperti itu Pak ya. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih banyak selama ini Bapak. Ini ada pertanyaan selanjutnya Bapak. Terkait langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menghadapi dilema etika Pak? Langkahnya jelas. Pertama, melihat permasalahan dulu. Pertama, lihat permasalahan. Yang kedua, permasalahan itu ketingkatannya seperti apa? Apakah ringan, apakah sedang, apakah berat? Maka baru kita mengambil langkah mencari solusi. Yang berikutnya, apakah kita mampu setelah mendeteksi dan melakukan analisa, apakah kita mampu menyelesaikan masalah itu dengan instan, cepat gitu. Ataukah perlu kolaborasi dengan beberapa tim kerja yang ada di sekolah. Nah, langkah itu perlu kita kuasai, perlu juga kita ketahui. Karena tidak semua permasalahan itu langsung selesai. Tapi perlu mencari dukungan dari semua pihak untuk mampu membawa permasalahan itu selesai. Iya, berarti langkah-langkah atau prosedur itu yang pertama adalah kita melihat dari permasalahannya, lalu tingkat permasalahan itu baik dia tingkat permasalahannya ringan atau berat seperti itu Pak ya. Lalu langkah atau solusinya nanti kita sesuaikan, apakah perlu diambil cepat atau butuh kolaborasi yang lebih jauh lagi seperti itu Pak ya. Supaya tidak salah. Baik. Ini ada pertanyaan berikutnya nih Pak, terkait hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Yang paling efektif adalah semua orang yang terkait dengan permasalahan itu bisa secara ikhlas untuk menerima. Baik. Nah, untuk bisa ikhlas menerima,
tentu perlu kolaborasi. Maka itu kepala sekolah tidak bisa bekerja sendiri. Kepala sekolah harus punya tim, orang-orang yang mendukung dia untuk membawa kebaikan untuk semuanya. Orang yang mau bekerja, orang yang mau berpikir kritis, orang yang mau memahami kemauan kepala sekolah, tidak muncul egonya sendiri. Orang yang mau memahami siswa dan orang tua. Dan yang jelas tujuan akhirnya adalah supaya siswa itu terselamatkan, tidak memiliki masalah. Itu terkait dengan siswa. Kalau terkait dengan guru, ya supaya guru itu bisa menerima. Maka untuk bisa menerima, tidak serta-merta kepala sekolah langsung membujuk dia untuk berubah. Tentu ada cara-caranya. Luar biasa sekali solusinya nih Pak. Saya juga termotivasi nih Pak. Ayo, Artinya dalam pengambilan keputusan atau yang Bapak selama ini anggap efektif itu intinya adalah di mana semua pihak itu sama-sama ikhlas menerima, gitu Pak ya. Jadi dalam hal ikhlas menerima itu, jadi harus punya pendekatan-pendekatan tersendiri dalam menyikapi banyak hal ini. Baik Bapak. Saya lanjutkan Pak ya. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan mengenai hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih Pak dalam pengambilan keputusan ketika Bapak menghadapi permasalahan terkait dilema etika. Sebenarnya tantangan itu muncul pada saat ada permasalahan. Dan seyogianya wajib tidak boleh diganggu. Setiap permasalahan dan tantangan itu harus tuntas. Harus dapat ketemu solusi. Kalau tidak akan membawa dampak ke belakang. Dan kalau berlarut lebih parah lagi, maka sekolah itu tidak akan jadi kondusif. Untuk itu kita bisa memaknai tantangan di sekolah itu pada dasarnya ya terkait dengan guru, dengan siswa. Nah, batasannya adalah tupoksi guru terhadap siswa itu seperti apa, tupoksi siswa sebagai murid itu seperti apa, tupoksi orang tua sebagai penggerak siswa di rumah itu seperti apa. Dengan begitu harus dikuasai, kepala sekolah harus menguasai itu supaya permasalahan itu bisa dipilah. Ini bisa terkait kebenaran tanggung jawab di sekolah atau tantangan yang tidak terkait dengan sekolah. Oh iya, baik, berarti yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan itu artinya semua permasalahan itu kita yakin ada jalan keluarnya gitu Pak ya, dan pasti bisa dituntaskan. Baik Bapak, luar biasa sekali. Ini artinya kita dalam menghadapi setiap permasalahan itu kita harus berpegang teguh bahwa setiap masalah ada ada penyelesaiannya seperti itu Pak ya. Pasti ada. Baik Pak, ini pertanyaan berikutnya terkait penyelesaian kasus ini Pak, dilema etika tadi. Apakah Bapak menyelesaikannya secara langsung di tempat atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaian masalahnya Pak? Tergantung permasalahannya. Jadi kalau permasalahannya perlu penyelesaian cepat, kita harus lakukan. Baik. Dan tentu semua tim harus kolaborasi dengan cepat. Kerjanya cepat. Kepala sekolah punya kewenangan untuk memanggil sewaktu-waktu orang-orang yang dipercaya untuk membantu menyelesaikan solusi mencari masalah. Baik BK, wali kelas, kesiswaan, yang itu harus standby, siap. Dan kepala sekolah punya kewenangan karena beliau yang mengangkat. Yang berikutnya, kalau permasalahan itu perlu waktu, solusi, dan perlu terlihat perbaikannya setiap langkah, ya kita lakukan. Jadi tergantung situasinya. Baik, untuk jadwal tertentu atau pengambilan keputusan saat itu bergantung pada permasalahan yang berat atau ringannya Pak ya. Ada permasalahan yang perlu saat itu saja, saat itu harus diselesaikan. Ada permasalahan yang kita lihat dulu progresnya untuk penyelesaiannya. Oke, baik Pak. Selanjutnya nih Pak, terkait pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika, apakah ada nih Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak? Sangat harus ada. Kalau tidak ada ya kita kerja sendiri. Sementara kerja sendiri itu yang mengatakan benar hanya diri kita sendiri, dan itu tidak boleh. Faktor-faktor apa saja yang membantu? Ya banyak. Salah satunya Ibu Nevi juga membantu guru di sini. Jadi semua guru membantu. Termasuk nanti sesuai dengan apa itu tanggung jawabnya pada saat
kita menginginkan tambahan tupoksi selain mengajar, ya ada guru PP, ada wakil kepala sekolah, ada wali kelas, ada bagian kesiswaan dengan tata tertibnya. Semua akan membantu. Mungkin gitu aja ya. Nggih, baik Pak. Intinya semua pihak itu penting Pak ya, menjadi faktor pembantu. Kolaborasi Iya, Pak, karena dia ada. Ini Pak, ada pertanyaan terakhir nih Pak. Boleh, silakan. Terkait dilema etika atau pengambilan keputusan ini. Pembelajaran yang dapat Bapak petik nih Pak dari yang keputusan dalam menghadapi dilema etika selama ini Pak, bagaimana Pak? Pembelajaran yang saya dapat simpan dan bisa saya pakai untuk menyelesaikan sebuah kasus, tentu selain dari pengalaman kita menjadi guru sudah beberapa tahun, kemudian pengalaman kita bertemu, bersapa, bergaul dengan kawan-kawan guru, kemudian dari kita membaca, menganalisis semua permasalahan, kemudian kita bisa memilah sesuatu yang baik yang kita pakai untuk memudahkan kita bekerja, yaitu kita pakai semua pembelajarannya. Tapi yang jelas, yang paling utama pada saat kita menyelesaikan kasus itu kita harus dalam kondisi bersih hati, bersih pikiran. Wah, luar biasa Pak ya. Dan ditambah dengan pengalaman jadi guru Pak ya, dan juga bergaul dengan rekan serta membaca dan menganalisis permasalahan. Jadi nanti kalau di sekolah diberikan tanggung jawab apa aja, jangan menilai diri sendiri dulu saya mampu atau tidak. Jalankan dulu. Karena kepala sekolah akan menjadi memberikan motivasi, dorongan semangat dari belakang. Yang penting bersih hati dan pikiran tadi Pak ya. Harus. Baik Pak, itu sekian tadi yang saya tanyakan. Terima kasih sekali atas Bapak sudah bersedia memberikan waktu untuk saya wawancara pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak. Selamat pagi Bapak. Baik, sekian tadi perbincangan saya bersama Bapak Edi selaku Kepala SMA Negeri 2 Moratewe. Sangat menarik sekali. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru bergerak.